Saudara, ada ironi besar dalam perang Iran-Amerika Serikat. Donald Trump, presiden yang dulu bangga dengan jargon Amerika mandiri energi dan sebagai produsen minyak terbesar, kini sedang merasakan pahitnya bumerang. Sumber daya alam yang dulu jadi kebanggaan, kini berbalik menjadi musuh dalam selimut. Mari kita bedah bagaimana hal itu terjadi. Pertama, Trump dulu menjual omongan, menjual mimpi indah bahwa Amerika bisa mandiri energi. Bahkan kebijakan energi dominans yang digunakan memang berhasil menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen minyak terbesar, melampaui Rusia dan Arab Saudi jika digabungkan. Akan tetapi, kemandirian energi itu ternyata tidak membuat rakyat kebal dari lonjakan harga. Ketika perang memanas, sekitar 10-15% aliran minyak dunia tersendat. Harga langsung melesat tajam. Produsen minyak Amerika Serikat jelas paling diuntungkan. Namun, rakyat yang di rumah yang setiap hari mengisi bensin justru menderita. Sebuah paradoks yang nampak di depan mata. Sumber daya yang seharusnya menjadi kekuatan malah berubah menjadi beban politik. Trump sendiri pernah bilang di tahun 1987, Amerika Serikat harus menyerang Iran dan mengambil alih minyak Iran. Kini ambisi itulah yang menghantam dirinya sendiri. Yang kedua, data menunjukkan kenaikan harga bahan bakar di wilayah pertarungan politik Amerika sudah menembus 20%. Artinya, pemilih Trump mengalami dilema oleh karena dihadapkan pada kenyataan harga BBM di papan informasi pengisian minyak. Yang lebih tragis, efeknya paling terasa di wilayah basis Partai Republik sendiri. Di pedesaan, petani dan pekerja logistik paling merasakan dampaknya lantaran harga solar naik, biaya operasional ikut membengkak. Di sektor pertanian, pupuk berbasis gas alam ikut mahal. Kelompok muda termasuk yang paling cepat terdampak. Mengapa? Karena porsi belanja energi mereka lebih besar dibandingkan kelompok lain. Mereka penghasilannya pas-pasan, yang setiap rupiah dihitung untuk kebutuhan sehari-hari justru paling merasakan getahnya. Rekam jejak politik Amerika sudah jelas. Presiden yang menghadapi lonjakan harga energi sering kehilangan dukungan. Pola itu muncul berulang dalam beberapa dekade terakhir dan sekarang Trump sedang berada di jalur yang sama. Ketiga, lebih parah. Perang Iran-AS justru merusak ekosistem sumber daya yang seharusnya dilindungi. Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia setiap hari, kini praktis tersendat. Kapal-kapal tanker tidak berani melintas. Ancaman dari Iran sudah jelas. Jika pembangkit listrik mereka diserang, Selat Hormuz akan ditutup total dan tidak akan dibuka sampai pembangkit yang hancur dibangun kembali. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf bahkan memberi peringatan lebih keras. Beliau mengatakan bahwa infrastruktur penting di seluruh kawasan, termasuk infrastruktur energi dan minyak, akan dianggap sebagai target sah dan akan dihancur leburkan. Harga minyak katanya akan melonjak untuk waktu yang lama. Jadi sulit membicarakan bahwa ini adalah perang untuk mengamankan sumber daya alam. Justru sebaliknya, perang ini perlahan bakal membuat sumber daya menjadi tidak stabil. Investor berpikir ulang, negara konsumen energi mulai mencari alternatif. Amerika sebagai produsen energi justru kehilangan kepercayaan pasar. Keempat, terbilang lebih lucu atau mungkin menyedihkan adalah bagaimana hubungan Amerika dengan sekutunya ikut hancur. Trump sampai mengecam NATO dengan sebutan penakut di trust sosial. Mengapa? Karena negara-negara NATO tidak mau bergabung dalam perang melawan Iran, tetapi masih mengeluh tentang harga minyak yang tinggi. Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah KTT Uni Eropa mengatakan bahwa membela hukum internasional dan mempromosikan deeskalasi adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan. Macron menegaskan bahwa pihaknya belum mendengar siapapun di sini yang menyatakan keinginan untuk memasuki konflik ini. Justru sebaliknya. Namun ada kabar terbaru, Sekjen NATO Mark Rutte mengklaim bahwa 22 negara termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, dan anggota NATO telah bergabung untuk membuka blokade Selat Hormuz sejak 19 Maret. Apakah ini sekedar gertakan atau benar-benar terjadi? Kita lihat saja. Yang jelas, sumber daya alam yang seharusnya menjadi alat diplomasi, kini malah menjadi pemecah belah aliansi. Kebijakan pun semakin hari semakin kontradiktif, membuat kita geleng-geleng kepala. Awalnya, Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam 48 jam. Ancaman ini disampaikan dengan nada yang sangat keras.
Tapi belakangan muncul kabar bahwa Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengisyaratkan pencabutan sanksi minyak Iran yang sudah ada di kapal sekitar 140 juta barel hanya untuk menahan harga minyak. Ini langkah kontradiktif, di satu sisi perang dilancarkan, di sisi lain sanksi dilonggarkan. Iran sendiri merespon ancaman Trump dengan tegas. Mereka berikrar akan menutupi sepenuhnya Selat Hormuz jika Trump meneruskan ancamannya. Bahkan mereka akan memusnahkan infrastruktur utama di seluruh Timur Tengah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, internal Gedung Putih sendiri dilaporkan pecah. Ada tarik ulur antara kelompok pro-perang yang terus menekan Trump untuk mempertahankan serangan, dan penasihat ekonomi yang memperingatkan bahwa lonjakan harga BBM dapat memberikan dampak politik yang mahal. Penasihat ekonomi dari Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional telah memberikan peringatan keras kepada Trump. Mereka menyebutkan bahwa guncangan minyak dapat dengan cepat mengerus dukungan domestik terhadap perang. Belajar dari perang ini mengajarkan kita tentang satu hal, bahwa sumber daya alam itu ibarat pedang bermata dua. Jika dikelola dengan bijak, dia bisa menjadi kekuatan yang membawa kemakmuran. Tapi jika dipaksakan dengan perang yang tidak jelas tujuannya, dia akan menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Trump sedang merasakan sendiri pedasnya bumerang itu. Dari minyak yang seharusnya menjadi kebanggaan Amerika, kini berubah menjadi sumber tekanan politik. Dari janji kemandirian energi, kini berubah menjadi biaya hidup yang membebani rakyatnya sendiri. Dari aliansi yang solid, kini berubah menjadi pertengkaran dengan sekutu. Dan kita di Indonesia sebagai penonton bisa belajar satu hal dalam urusan sumber daya alam. Tidak ada yang benar-benar mandiri. Dunia ini saling terhubung. Konflik di satu tempat bisa menyebabkan harga pangan naik di tempat lain. Selat Hormuz yang jauh di sana bisa mempengaruhi harga pupuk dan nikel di tanah air kita sendiri.